Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya, dan juga salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Fatah Alamin dari Prodi Hukum Keluarga semester 2 dengan NIM 2321508070. Di sini saya akan membawakan materi saya yang berjudul Jeda dalam Wudhu. Itu dengan dosen pengampu saya, Al-Ustadz Ahmad Sofyan. Jadi jeda dalam Islam, jeda dalam wudhu dikenal dengan istilah fasal atau tardid. Fasal artinya menunda atau memperbaiki jarak, sedangkan tardid artinya menahan. Secara umum, jeda dalam wudhu tidak diwajibkan, dan wudhu tetap sah tanpa jeda. Namun dianjurkan untuk melakukan jeda sejenak antara membasuh satu anggota tubuh dengan anggota tubuh lainnya. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan keraguan tentang sahnya wudhu, seperti kita memastikan air mengenai seluruh bagian anggota tubuh yang dibasuh. Air akan mengalir lebih merata dan memastikan seluruh bagian tubuh yang diwajibkan terkena air, atau bagian tubuh yang anggotanya itu anggota wudhu, maksudnya seperti itu. Dan juga mempermudah mengalirnya air ke seluruh bagian anggota tubuh. Dengan jeda wudhu ini, air tidak terburu-buru mengalir dan dapat meresap lebih baik ke dalam kulit. Habis itu juga bisa memberikan waktu untuk kita berniat atau berdoa, karena di waktu jeda ini kita berkesempatan untuk memfokuskan diri pada niat dan doa pas waktu berwudu. Seperti contohnya waktu kita membasuh wajah, di situ kita berdoa waktu jeda antara kita membasuh wajah dengan turun membasuh tangan. Di situ kita berdoa dengan doa Allahumma bayit wajhi yauma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh. Di situ kita berdoa untuk meminta kepada Allah untuk dicerahkan wajah kita pada saat padang mahsyar atau di hari kiamat nanti. Padang mahsyar, dan juga dicerahkan selalu wajah kita. Itu kita berdoa dengan khusyuk waktu saat ada jeda antara kita membasuh wajah, pas jeda dengan membasuh tangan juga. Habis sudah selesai membaca doa atau membasuh wajah juga, kita kemudian lanjut dengan membasuh tangan kita dengan membaca bacaannya Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasiro. Dan di waktu ini kita berdoa seperti itu pas antara jedanya itu, antara membasuh tangan kanan dan membasuh tangan kiri. Pas sudah selesai kita membasuh tangan kanan dan juga kita berdoa tadi yang seperti tadi doanya, kemudian kita lanjut dengan membasuh tangan kiri dan membaca doa juga seperti doa Allahumma la tu'tini bisimali walami wazohri. Dan itu kita setelah membasuh tangan kiri dilanjut dengan doa seperti itu tadi. Dan kemudian dilanjut dengan kita sudah misalnya Allahumma la tu'tini itu membaca doa tersebut, dilanjut dengan membasuh kaki. Basuh kaki kita.
Habis itu dengan sudah selesai kita membasuh kaki, kemudian kita kita membasuh kaki kita, dilanjut dengan jeda doa yang memang sudah ada. Jadi jeda itu membantu untuk kita dalam memfokuskan diri dan niat kita dan doa saat berwudu, sehingga wudu kita menjadi lebih khusyuk. Habis itu ada sebuah hikayah di zaman dahulu. Ada seseorang ulama yang di desanya itu terkenal dengan kesolehannya, ketenarannya, dan beliau ini diakui oleh seluruh penduduk desa karena ketaatannya dalam beribadah. Tapi juga beliau diakui karena ilmu agamanya yang luas dan kesabarannya dalam membimbing murid. Dan suatu hari ulama ini didatangi oleh seorang pemuda, yang mana pemudanya ini dengan rasa penasaran ingin mendatangi seorang ulama, itu ingin bertanya lah kepada seorang ulama ini, pemudanya ini. Akhirnya pemuda ini mencari rumah ulama ini di desa tersebut, dan akhirnya berhasil pemuda ini mendapatkan rumah dari seorang ulama tersebut. Lalu pas sudah berhasil, akhirnya pemuda ini mengetok pintu dari seorang ulama itu, dan akhirnya ulama pun keluar. Dan pemuda ini bertanya kepada ulama, "Wahai Syekh, saya sering mendengar tentang keutamaan jeda dalam wudu. Apakah engkau bisa menjelaskan kepada saya lebih detail tentang keutamaan jeda dalam wudu ini?" Lalu sang ulama ini tersenyum kepada pemuda tersebut dan menjawab, "Tentu saja saya akan menjelaskan," kata ulama dengan suara yang lembut. Baru sambung ulama, "Jeda dalam wudu itu memang memiliki banyak keutamaan yang luar biasa. Salah satunya adalah untuk menyempurnakan basuhan anggota wudu, sehingga air benar-benar meresap ke seluruh kulit. Hal ini sangat penting untuk memastikan sahnya wudu dan meningkatkan kekhusyuan kita saat beribadah." Lalu si pemuda ini mendengarkan dengan seksama dan mencermati dan memahami lah jawaban-jawaban yang diberikan oleh ulama tadi, dan ia pun bertanya kembali, "Lalu Syekh, bagaimana cara melakukan jeda dalam wudu ini, Syekh?" Lalu ulama pun kembali menjelaskan, "Pertama ialah niatkan wudu terlebih dahulu. Niatkan wudu itu di dalam hati. Kemudian basuhlah wajah engkau dengan air 3 kali. Dan pastikan air itu membasahi seluruh bagian wajah dengan merata dan meresap air itu ke dalam seluruh bagian wajah. Mulai dari dahi hingga ke dagu, semuanya meresap lah. Kemudian dari telinga hingga telinga kanan juga telinga kiri, semuanya meresap lah. Setelah itu basuhlah kedua tanganmu hingga dari 3 kali, dari jari-jari tangan sampai sampai siku. Dan jangan lupa juga basuh punggung tangan." Habis itu juga selanjutnya Syekh ini melanjutkan dengan, "Dan usaplah kepalamu juga dengan 1 kali air dengan air, dan pastikan juga bahwasanya air ini membasuhi seluruh bagian kepala, termasuk rambut, dan kalau misalnya engkau memiliki jenggot, maka basuhlah jenggot engkau itu." Habis itu setelah membasuh kepala, basuhlah kakimu hingga mata kaki 3 kali, dari sela-sela jari kaki sampai mata kaki, karena sela-sela ini sangat sulit digapainya air, jadi itu diselat-selati lah
jari-jari kaki ini karena sangat susah air masuk di situ, jadi harus diselat-selati juga. Dan kata ulama ini, di setiap pergantian anggota wudhu lakukanlah jeda sejenak, manfaatkan waktu itu untuk berzikir atau berdoa atau merenungkan kekuasaan yang keagungan Allah. Nah, dan jeda ini itu memberikan waktu bagi air juga untuk meresap lah ke dalam anggota wudhu, dan juga membantu kita untuk lebih fokus dan khusyuk dalam berwudhu. Akhirnya sejak saat itu pemuda ini tidak henti-hentinya merasakan manfaat yang luar biasa dari jeda dalam wudhu. Dan wudhu yang tadinya ia terasa terburu-buru dan kurang khusyuk, kini ia menjadi lebih sempurna dan membantu mencapai ketenangannya di dalam hati saat beribadah. Dan pemuda ini tuh banyak-banyak bersyukur dan berterima kasih kepada sang ulama karena sudah membimbingnya ke jalan ketaatan. Di situ ada menurut beberapa ahli fikih bahwasanya mereka beranggapan atau berpendapat bahwasanya jeda dalam wudhu ini membatalkan dan wajib diiringi secara langsung atau bisa disebut juga dengan muawalah. Pendapat ini dituturkan oleh Ibnu Al-Munzir dari Qatadah, Rabi'ah Al-Azai, Latis, dan Ahmad. Syekh Ahmad meriwayatkan dari Malik bahwa apabila dipisahkan karena uzur maka tidak boleh tetapi pendapat ini sementara pendapat Malik diperdebatkan. Syekh Abdul Hamid meriwayatkan dari Malik dan Latais bahwa apabila dipisahkan karena uzur maka tidak boleh dilakukan tanpa uzur. Berarti bahwa wudhu kita harus dilakukan dengan niat, dengan cara yang benar, serta juga memperhatikan rukun dan sunnah wudhu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama. Karena wudhu adalah salah satu cara untuk bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil sebelum kita mengerjakan sholat. Dan hukum wudhu ini wajib sebelum mengerjakan sholat. Jadi kalau kita misalnya tidak berwudhu, itu kita masih bisa dikatakan dengan kita berhadas kecil, dan itu tidak bisa untuk kita melakukan sholat. Adapun para ulama yang mewajibkan muawalah yang tadi itu berdalil dari Nabi Muhammad SAW, an rojulan tawaddo, kalau Nabi SAW, anna rojulan tawaddo'a fataraka maudi'a zufrin ala qadamihi fa absaruhu Nabi SAW faqala irji fa ahsin udi'aka farjaus summa qala. Pada saat itu seseorang berwudu lalu meninggalkan seukuran kuku di kakinya atau tidak terbasuh oleh air. Ketika Nabi melihat seseorang tersebut, beliau bersabda, kembalilah, perbaiki wudumu. Orang itu lalu kembali dan setelah itu kembali melakukan sholat. Karena pada saat itu ada seseorang sahabat Nabi yang berwudu tetapi di bawah kukunya itu tidak terbasuh oleh air atau tertinggal oleh air, dan Nabi pun menyuruh untuk mengulang lagi wudunya. Adapun di sini pendapat Imam Abu Hanifah tentang taman wudu atau jeda wudu. Di sini beliau berpendapat bahwasanya wudu yang efektif masih dapat mencapai kesempurnaan asalkan semuanya anggota tubuh dibasah atau dibasuh dengan baik. Dengan kata lain, jeda itu tidak wajib dan bahkan dapat mengganggu kelancaran dalam berwudu. Dalam habis itu Imam Malik juga berpendapat bahwasanya itu malah jeda dianjurkan dalam berwudu dengan melakukan gerakan lain di antara anggota wudu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kekhusyuan dan kesempurnaan wudu. Adapun juga beliau berpendapat bahwasanya jeda ini membantu seseorang untuk lebih fokus pada setiap anggota wudu.
sehingga proses wudhu itu menjadi lebih khusyuk dan bermakna. Jadi seseorang itu ya khusyuk lah berwudhu, tidak terburu-buru wudhunya, jadi lebih khusus. Habis itu dengan jeda juga seseorang memiliki waktu yang untuk memastikan setiap bagian-bagian tubuh mereka yang misalnya bagian tubuhnya itu terpencil lah, seperti tadi jari-jari, jari-jari kaki, jari-jari tangan. Jadi tuh semuanya itu terbasuh dengan sempurna sesuai dengan tuntutan syariat kita. Habis itu juga jeda dalam wudhu itu membantu seseorang untuk lebih sadar terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan menumbuhkan rasa tunduk dan hormat kepadanya. Jadi kita tuh tunduk lah dan hormat kepadanya. Habis itu pendapat oleh Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwasanya menganjurkan jeda dalam wudhu, namun dengan cara yang berbeda. Beliau menganjurkan untuk diam sejenak di antara anggota wudhu tanpa melakukan gerakan lain. Jadi pas melakukan pergantian membasuh anggota wudhu, di situ berdiam sejenak menurut Imam Syafi'i. Dengan tujuan dengan Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang melakukan jeda wudhu itu seorang tidak terburu-buru dalam melakukan wudhu, dan ingatlah, jadi semuanya itu ya tercapai juga. Habis itu juga Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya jeda dalam wudhu itu membantu seseorang untuk lebih fokus pada setiap anggota wudhu dan menghayati makna di balik semuanya. Itu. Yang kemudian Imam Hambali juga menganjurkan jeda dalam wudhu. Beliau sependapat dengan Imam Syafi'i dan Imam Maliki bahwasanya jeda dalam berwudhu itu dianjurkan, tetapi dengan durasi minimal. Namun Imam Hambali menambahkan durasi minimal jeda yaitu 1 tarikan napas. Di situ beliau beranggapan bahwasanya jeda itu membantu seseorang untuk tidak terburu-buru dalam berwudhu dan menunjukkan rasa tunduk lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau berpendapat bahwa seseorang dapat lebih fokus pada setiap anggota wudhu dan menghayati juga di dalam setiap anggota yang makna di balik semua anggota wudhu agar tidak terburu-buru. Habis itu juga beliau beranggapan bahwasanya membantu memastikan bahwa semua anggota wudhu itu terbasuh dengan sempurna. Beliau sangat menekankan pentingnya kesempurnaan dalam berwudhu. Beliau berpandangan bahwa jeda merupakan salah satu cara untuk mencapai kesempurnaan tersebut. Selanjutnya ialah anjuran setelah berwudhu. Di sini setelah melaksanakan wudhu, kita dianjurkan untuk membaca doa-doa. Berdasarkan riwayat Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddoa fa ahsanal wudu'a summa qala asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin." Fatihat lahu samaniyatan abwabal jannah yadkhul may ayyuha syai'a. Yang artinya barang siapa wudhu lalu memperbaiki wudhunya dan setelah itu membaca, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan tidak ada sekutu bagi Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, dan tulus dari hati, maka Allah membukakan baginya 8 pintu surga yang ia masuki melalui pintu mana saja yang ia kehendaki." Jadi
Jadi pas saat ia membasuh setiap anggota wudhu, ia tuh membayangkan bahwa air tersebut membersihkan diri dari hadas dan dosa, serta mengantarkan kita menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga membaca doa-doa yang dianjurkan dalam wudhu itu bisa dalam bentuk kita komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau munajat kita kepada Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga melakukan wudhu kita dengan tenang dan tidak terburu-buru, dan kita pasti merasakan hati kita itu damai, tentram, dan saat kita bersuci tadi. Habis itu ada tentang syahadat tadi. Hadis tadi juga membahas tentang syahadat, yaitu dengan ucapan syahadat dengan penuh dengan keyakinan dan penghayatan. Mungkin kita pasti merasakan keimanan kita itu masuk ke dalam hati dan jiwa kita. Dan juga syahadat juga menjadi pengingat untuk kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, serta menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama Islam. Habis itu juga kita sudah bersyukur atas nikmat iman dan Islam yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kita lahir. Habis itu juga di tadi ada membahas tentang 8 pintu surga, dan 8 pintu itu menunjukkan keragaman tingkatan pahala dan kebahagiaan di surga, dan kesempatan untuk memasukkan surga melalui pintu mana saja merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah yang taat dengan perintahnya. Dan Allah juga menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan janjinya tidak pernah ingkar. Habis itu ada juga dari riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddoa faqala subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hubbu fi rabbi summa tubu bitabai sar ila yaumil qiyamah." Artinya, barang siapa wudhu lalu membaca, "Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku meminta ampun padamu dan bertobat kepadamu," maka ditulislah dalam lembaran kulit, kemudian disegel dengan berbagai segel, tidak dibuka hingga akhir kiamat. Yang pertama ialah Maha suci Engkau, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, merupakan suatu penegasan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Hal ini menunjukkan ketaatan dan kepatuhan seseorang hamba kepada Rabb-nya, kepada penciptanya. Habis itu juga di situ hadis itu mengatakan, meminta ampunan kepadamu ya Rabb dan bertobat kepadamu, menunjukkan bahwasanya kita itu sadar akan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat di dunia ini, serta keinginan kita untuk memohon ampunan dan bertobat kepada Allah dan agar selalu ingat akan dosa-dosa kita. Habis itu juga pada saat kita dibaca setelah doa wudhu itu dibaca dan ikhlas dan khusyuk, pasti akan dicatat oleh para malaikat-malaikat yang menunjukkan bahwa amalan tersebut memiliki nilai-nilai yang tinggi. Habis itu juga hadis tadi membahas tentang pahala membaca doa setelah wudhu juga secaranya memiliki pahala yang besar. Dan juga ada riwayat mengatakan kalau saya membaca doa tersebut, maka dengan sempurna membaca doa tadi dibebaskan dari api neraka. Ini jadi menunjukkan bahwasanya pahala dan perlindungan atau rahmat yang diberikan oleh Allah itu benar-benar nyata bagi orang yang mengamalkan doa tersebut. Habis itu ada juga dari riwayat dari Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddoa
fa ahsanal wudu'a summa qala asyhadu alla ila asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Tuhihat lahu samaniyatu abwabil jannati yadkhulu min ayha syai'a, yang artinya barang siapa berwudu lalu memperbaiki wudunya dan setelah itu mengucapkan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak sembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang bertobat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang membersihkan diri, melainkan dibukakan baginya 8 pintu surga yang ia masuki melalui pintu mana saja dia kehendaki. Habis itu hadis ini menjelaskan bahwasanya melakukan wudhu dengan benar dan sesuai dengan tuntutan Rasulullah, membasuh seluruh anggota wudhu dengan sempurna, kemudian membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang sudah disebutkan hadis tadi, dan membantu seseorang agar lebih khusyuk juga dalam beribadah, karena wudhu membersihkan diri dari hadas, dan doa juga sebagai permohonan dan permintaan kita kepada Allah, minta pertolongan dan ridho juga kepada Allah. Habis itu menjaga kebersihan, membantu juga menjaga kebersihan diri dan terhindar dari penyakit. Dan doa setelah wudhu merupakan penyempurna dari amalan wudhu itu sendiri lah. Habis itu di sini ada sebuah hikayat juga. Pada suatu hari ada seseorang pemuda, sebut saja namanya yang soleh, pemuda yang soleh, sebut saja namanya Umar. Jadi sejak kecil ini Umar dia dikenal rajin lah dengan beribadah, dan juga dia selalu menjaga kesucian dirinya dengan berwudu. Jadi misalnya dia tuh batal dalam wudunya tuh dia selalu kembali berwudu kembali. Dan Umar tidak pernah lupa membaca doa juga sesudah wudu, meskipun ya dia dalam keadaan terburu-buru. Tetapi pada suatu hari Umar dalam perjalanan untuk menuju ke masjid untuk sholat asar. Pada saat itu ia melihat ada seseorang anak kecil yang menangis di tepi jalan, dan Umar pun mendatangi anak kecil tersebut dan menanyakan kenapa seorang anak kecil itu menangis. Dan Umar pun bertanya kepada anak kecil tersebut, wahai anak kecil, kenapa engkau bisa menangis di tepi jalan seperti ini? Anak kecil itu pun menjawab bahwasanya dia tersesat dan tidak tahu jalan arah pulang. Umar pun merasa tidak iba atau tidak enak, dan dengan niat hati akhirnya Umar ingin membantulah anak kecil itu untuk menemukan orang tuanya. Akhirnya Umar mengajak terlebih dahulu anak kecil ini untuk sholat berjamaah di masjid. Pas sudah selesai mereka sholat berjamaah, akhirnya Umar ini mengajak anak kecil ini untuk mencari orang tuanya. Umar dan anak kecil ini bertanya-tanya kepada penduduk yang ada di sana, bertanya-tanya apakah mengenal daripada anak kecil ini. Tetapi banyak daripada yang sudah dilewati oleh Umar, penduduk itu malah tidak tahu atau tidak mengenali daripada anak ini. Umar pun merasa sudah sedih, tidak bisa membantu untuk mencari keberadaan orang tuanya ini. Sudah mulai putus asa dan dia juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tiba-tiba Umar ini teringat tentang doa sesudah wudhu yang ia baca setiap hari setelah berwudhu, dan dia pun berdoa dengan khusyuk kepada Allah agar minta diberikan petunjuk untuk menemukan orang tua anak tersebut. Setelah berdoa,
Umar ini akhirnya merasakan ketenangan dalam hatinya. Dia pun mengajak anak kecil itu kembali menyusuri jalan yang tadi mereka lalui. Sambil berjalan, Umar pun terus memperhatikan sekeliling. Tiba-tiba saat Umar memperhatikan sekeliling, ia melihat seseorang wanita sedang mencari sesuatu di halaman. Dengan tampang wanita itu terlihat cemas dan penuh kesedihan. Akhirnya Umar pun menghampiri wanita tadi dan menanyakan apakah dia ada merasa kehilangan sesuatu. Dan wanita itu menjawab bahwasanya dia sedang mencari anaknya yang hilang. Dan saat itu Umar pun langsung menunjukkan anak kecil yang sedang bersamanya ini. Dan bertanya, apakah ini anak yang engkau cari? Dan wanita itu pun langsung memeluk anaknya dengan erat dan menangis bahagia. Akhirnya mereka bisa bertemu lagi, ibu dan anak ini, berkat Umar tadi. Dan akhirnya ibu tersebut berterima kasih banyak kepada Umar atas bantuan yang sudah diberikan, dan dia pun mengajak Umar untuk ke rumahnya terlebih untuk menjamunya dengan makan malam. Tetapi Umar menolak dengan sopan dan mengatakan bahwasanya dia harus segera pulang. Tetapi sebelum pulang, Umar memberikan nasihat kepada wanita itu untuk selalu mengajarkan doa sesudah wudhu kepada anaknya, dan juga mengamalkan agar wudhu itu tidak terputus. Kalau misalnya batal, berwudhu lagi. Berpesan seperti itu kepada ibu dan agar mengajarkan anaknya seperti itu. Karena Umar yakin bahwasanya doa sesudah wudhu itu memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membantu kita dalam kesulitan. Akhirnya sejak kejadian itu Umar semakin rajin membaca doa sesudah wudhu dan selalu merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Akhirnya dia pun selalu berusaha untuk membantu orang lain yang membutuhkan pertolongannya daripada dia. Karena apa? Karena doa dari wudhu itu memiliki fadilah-fadilah yang sangat luar biasa baginya. Mungkin sampai sini saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, kalau misalnya ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf, karena saya juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Dan saya juga mohon sebesar-besarnya atas semoga yang mendengarkan pemaparan materi saya bisa bermanfaat lah bagi orang banyak. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.